Oh, 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 oh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sana'u walhamdu liman adumat hadratuhu jalla jalaluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abi Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa man tabi'ahudahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada hikmah Ramadan. Tak terasa hari terus berlalu. Kita memasuki hari ke-22 bulan suci Ramadan. Semoga sisa-sisa dari hari-hari Ramadan ini, malam-malam Ramadan ini, senantiasa menjadikan kita terus bersemangat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa ruginya kita di bulan suci Ramadan, di mana seluruh rahmat, berkah, ampunan, dan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, kita lalaikan begitu saja. Dari sisa Ramadan ini, mari bersama-sama kita tingkatkan ibadah kita dan kita tingkatkan rasa keprihatinan kita untuk sesama, agar pelajaran madrasah Ruqyah Ramadan ini bisa kita bawa pada 11 bulan berikutnya untuk bertemu Ramadan ke berikutnya, sehingga Ramadan ini sebagai wadah penggodokan bagi kita untuk melaksanakan apa-apa yang sudah kita pelajari di bulan suci Ramadan ini. Masyaallah ikhwah, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah, di hari ke-22 ini pada acara Hikmah Ramadan, saya ingin mengangkat sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan doa terhadap kita hari ke-22, yang bunyi doanya begini: Allahumma ftahli fihi abwaaba fadlik wa anzil alayya fihi barakatik wa fiqni fihi limujibati mardatik waskini fihi bijuhati jannatik ya mujibah da'watal muttarrin. Yang artinya adalah, ya Allah, bukakanlah pada bulan ini pintu-pintu anugerahmu bagiku, dan limpahkanlah berkahmu padaku. Berilah daku taufik untuk meraih keridhaanmu, dan izinkanlah daku memasuki surgamu, wahai yang maha mengabulkan setiap permohonan orang-orang yang tertindas. Dalam riwayat dikatakan dari Ibnu Abbas, yang berdoa dengan doa ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan baginya sakaratul maut dan pertanyaan mungkar dan nangkir, serta memantapkan jawabannya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam doa ini kita akan mengambil beberapa poin yang diajarkan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita minta bukakan pintu-pintu kemuliaan Allah, pintu-pintu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta turunkan ke dalam diri kita berkah-berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita meminta untuk diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita dan meridhai kita. Serta di sini kita juga minta untuk diberikan Allah taufik, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup dan kehidupan ini, jika tidak dikarenakan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita ini hancur. Laula fadlullah wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin, kata Allah. Jika sekiranya bukan karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya semua kalian ini hancur, alam semesta ini hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menonjolkan sifat rahimiyah dan rahmaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menahan sifat-sifat murka, sifat-sifat marah, sifat-sifat syadid dan sebagainya, yang merupakan bagian yang terpisahkan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi justru Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan rahmat daripada murkanya. Begitu juga di dalam kehidupan ini, sering sekali orang mencari rezeki, padahal yang namanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seluruh rezeki segenap makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Dan setiap makhluk yang melata di muka bumi ini semuanya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya. Bahkan ada seekor ulat yang kecil di dalam batu, yang hidup berpuluh-puluh tahun di dalam batu, dia mendapat rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dari embun Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengangakkan mulutnya agar mendapatkan embun Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa bertahan hidup selama puluhan tahun. Ini adalah satu jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala atas rezeki kepada makhluknya ini bukan hanya diberikan kepada orang beriman, tetapi orang durhaka kepada Allah juga diberikan rezeki. Orang munafik, orang kafir, zalim, fasik, semuanya diberikan rezeki. Tetapi setiap rezeki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya, maka yang sangat diperlukan dari rezeki yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah keberkahan. Keberkahan. Nah, oleh karenanya, bagaimana kita untuk mencapai satu keberkahan tersebut, sehingga hidup kita ini penuh berkah, umur kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mengambil berkah? Seluruh sumber dari kehidupan ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berkah Allah subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada siapa? Tentu untuk mendapatkan berkah Allah subhanahu wa ta'ala kita harus memiliki wadah. Wadah yang besar untuk dapat menampung berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah terhadap Rasulullah dan ahlul baitnya. Sesungguhnya berkah dan kemuliaan rahmatuhu wa barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Sesungguhnya rahmat Allah dan keberkahannya diberikan kepada kalian wahai ahlul bait. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji lagi maha memberi. Apa yang dimaksud ini? Sehingga bagaimana caranya kita untuk mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita dapatkan, kita punyai di dalam hidup dan kehidupan ini memiliki satu keberkahan, ketentraman, dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita harus bertawasul kepada manusia-manusia yang disucikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Ahlul bait itu dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Dia Allah subhanahu wa ta'ala hanya berkehendak untuk menghilangkan segala kekotoran dan rijis dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Menurut riwayat yang sangat mutawatir dan masyhur di dalam kitab-kitab hadis, bahkan Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam Kutubus Sittah, juga diriwayatkan bahwa yang dinamakan ahlul bait itu adalah Sayyidina Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diselimuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selimut kisah. Ini hadis sudah sangat terkenal. Oleh karenanya di hari ke-22 bulan Ramadan, di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita doa untuk kita minta keberkahan, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mencapai keberkahan dan kemuliaan Allah? Kita harus bertawasul, berjalan di atas jalan yang ditunjuki oleh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat membangkitkan giroh keberagamaan kita
dengan sebaik-baiknya, dan kita meneladani orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah. Dan kita menjadi orang-orang yang puasanya bukan puasa orang yang awam, tetapi puasa orang yang khawas bil khawas, dengan menjalankan pesan-pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa tersebut. Sampai jumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata walau fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.